Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara, memang sampai sekarang para asatid Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, tidak perlu kita sebutkan namanya, masih mengatakan acara zikiran, majelis zikir tahlilan itu bid'ah. Mereka tidak tahu masalah ini, bukan karena mereka ada dalil. Justru majelis zikiran tahlilan itu hukumnya sunnah. Mengapa? Yang pertama, karena itu mendoakan orang yang meninggal dunia. Mendoakan orang meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab ad-du'a anil mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka selalu berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya yang telah meninggal dunia, sesama orang-orang beriman. Berarti mendoakan orang beriman itu perbuatan terpuji. Ini. Kemudian mungkin sebagian ustadz-ustadz Wahabi menganggap ini bid'ah karena di dalam tahlilan itu isinya zikir, bukan hanya berdoa tapi zikir bersama. Kalau karena isinya zikir, zikir itu juga termasuk doa. Di dalam hadis-hadis sahih sabda Rasulullah SAW. Ini misalnya hadis sahih ya, bahwa la ilaha illallah itu termasuk doa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Qala ya Musa la ilaha illallah. Qala Musa ya Rabbi kullu ibadik yaqulu hadha. Qala qul la ilaha illallah. Qal la ilaha illa anta innama uridu syai'an takhussuni bihi. Qal ya Musa law anna as-samawati sab'a fi 'amirahunna ghairi wal ardina as-sama fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis ini hadisun sahih riwayat Abu Ya'la, An-Nasa'i, At-Tabrani dalam Ad-Du'a, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Musa berkata, hai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Tuhan berfirman, hai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Lalu Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengatakan kalimat ini. Tuhan berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Musa berkata, la ilaha illa anta ya Tuhanku, sebenarnya aku menginginkan bacaan khusus untukku, artinya yang tak kau berikan pada orang lain. Lalu Tuhan berfirman, hai Musa, seandainya 7 langit dan isinya selain aku, serta 7 bumi berada dalam satu piringan timbangan, sedangkan la ilaha illallah berada dalam piringan timbangan satunya, tentu la ilaha illallah lebih berat dari semuanya. Nah, berdasarkan hadis ini jelas sekali bahwa zikir seperti la ilaha illallah itu termasuk doa. Kemudian mungkin Ustadz Wahabi mempersoalkan itu zikir memang doa. Apakah Rasulullah SAW pernah mencontohkan? Ya, Rasulullah memang yang mencontohkan membaca zikir untuk orang mati. Di mana hadisnya? Ini contoh. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an qal kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman
ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Qal falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna faqil ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta. Qal laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabrahu hatta farrajahu Allahu an. Hadis ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Itsbat Azabil Qabr. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW mensolatinya, ia diletakkan di dalam kubur dan kemudian diratakan dengan tanah. Maka Rasulullah SAW membaca tasbih, dan kami membaca tasbih dalam waktu yang lama. Lalu baginda membaca takbir, dan kami membaca takbir pula. Kemudian baginda ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih kemudian membaca takbir? Baginda menjawab, sungguh kuburan hamba Allah yang soleh ini benar-benar menghimpitnya atau menjepitnya, maka aku membacanya sehingga Allah melepaskannya dari himpitan itu. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW membaca zikir tasbih dan takbir untuk sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dunia. Kemudian dalam riwayat lain, an Jabir radhiyallahu an qal lamma mata Sa'dun syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatahu fajalasa 'ala al-qabri faqala la ilaha illallah subhanallah thumma qala hadzal 'abdu shalihu laqad dayyaqa 'alaihi qabruhu hatta khashitu alla yuwassa'a 'alaihi thumma wussi'a 'alaihi. Rawahu al-Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah SAW menghadiri jenazahnya, lalu duduk di atas kuburnya, lalu berkata, la ilaha illallah subhanallah. Kemudian bersabda, hamba Allah yang soleh ini benar-benar telah dihimpit oleh kuburnya, sehingga aku khawatir tidak akan dilapangkan baginya, tetapi kemudian dilapangkan baginya. Ini satu riwayat Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah subhanallah. Kemudian dalam riwayat lain secara mursal, Anil Hasan qal asabat Sa'd bin Mu'adzin jirahatun faja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda mur'atin tudawi famata minal lail fa'atahu Jibril alaihi salam fa akhbara faqala laqad mata al-lailata fikum rajulun laqad ihtazza al-'arsyu li hubbi liqa'illahi iyyah fa idza huwa Sa'dun qala fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu faja'ala yukabbir wa yuhallil wa yusabbih falamma kharaja qila lahu ya Rasulullah ma ra'aynaka sana'ta hakadha qat qala innahu dhamma fil qabri dhammatan hatta shara mithla asy-sya'ra fada'utu Allah ay yuraffaha anhu dhalik wa dzalika annahu kana la yastabri'u minal bail. Arwahu Hannad bin As-Sari fi kitab Az-Zuhd. Hadis ini diriwayatkan oleh Hannad bin As-Sari dalam kitab Az-Zuhd. Al-Hasan berkata, Sa'ad bin Mu'adz terkena cedera. Lalu Nabi SAW meletakkannya pada seorang perempuan yang dapat mengobatinya. Ternyata pada malam itu ia meninggal dunia. Lalu Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan tentang kematiannya dan berkata, pada malam ini telah meninggal dunia salah seorang di antara kamu, di mana arasy bergoncang karenanya, karena Allah senang untuk menjumpainya. Ternyata laki-laki itu adalah Sa'ad. Al-Hasan berkata, lalu Rasulullah SAW memasuki kuburannya, lalu membaca takbir, tahlil, dan tasbih. Setelah Nabi SAW keluar, beliau ditanya,
"Ya Rasulullah, kami tidak melihatmu melakukan seperti ini sebelumnya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya saat benar-benar dihimpit di dalam kuburnya dengan himpitan yang membuatnya seperti sehelai rambut. Aku berdoa kepada Allah agar meringankan himpitan itu kepadanya. Demikian itu karena ia tidak menuntaskan air kencing ketika buang air kecil." Nah, hadis ini dalam beberapa versi dan riwayat jelas sekali Rasulullah SAW membacakan zikir. Satu riwayat membaca subhanallah, Allahu Akbar. Satu riwayat la ilaha illallah, subhanallah. Satu riwayat baca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, ini artinya apa? Baca zikir untuk orang yang meninggal dunia itu dianjurkan. Dan ini oleh para ulama diterapkan dalam zikir tahlil. Nah, karena demikian ya, membaca tahlil, Syekh Ibnu Taimiyah, karena hadis-hadis ini Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, seorang ulama kenamaan yang menjadi rujukan utama kaum Wahabi, dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, ketika ditanya tentang tahlil, wa su'ila amman halala sab'ina alfa marrah wa ahdahu lil mayyit yakunu bara'atan lil mayyit minan nar, haditsun sahih amla, wa idza halal insan wa ahdahu ilal mayyit yasulu ilaihi thawabuhu amla, fa'ajab. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang baca tahlil 70.000 kali lalu menghadiahkannya kepada orang mati, dan itu untuk kebebasannya, kebebasan si mati dari api neraka. Apakah ini hadis sahih atau bukan? Dan apakah apabila seseorang membaca tahlil lalu menghadiahkan kepada orang mati, pahalanya sampai kepadanya atau tidak? Beliau menjawab, idza halalal insan hakadha. Apabila seseorang membaca tahlil sab'una alfan au aqal au aktsar, 70.000 kali atau kurang atau lebih, wa uhdiyat ilaih, dan dihadiahkan kepada orang mati, nafa'ahullahu bidzalik. Allah memberikan kemanfaatan bagi si mati dengan tahlil itu. Walaysa hadza haditsan sahihan wala dhaifan wallahu a'lam. Dan ini bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, wallahu a'lam. Ini dalam fatwa beliau juz 24 halaman 180. Kemudian pada halaman yang sama beliau juga berfatwa, wa su'ila an qiraati ahlil mayyit tasilu ilaihi wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir idza ahdahu ilal mayyit yasul ilaihi thawabuha amla, fa'ajab. Ibnu Taimiyah ditanya tentang keluarga si mati membaca Al-Quran, apakah sampai pada si mati, lalu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, jika dibaca dan dihadiahkan kepada si mati, pahalanya sampai apa tidak? Fa'ajab. Beliau menjawab, yasuru ilal mayyit qira'atu ahli wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sa'iru dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyit wasala ilaihi wallahu a'lam. Kata beliau, akan sampai kepada orang si mati bacaan Quran yang dilakukan oleh keluarga, bacaan tasbih mereka, takbir, dan semua macam-macam zikir kepada Allah. Ini semua macam-macam zikir. Apabila menghadiahkan macam-macam zikir itu kepada si mati, maka itu sampai. Ini fatwa beliau juz 24 halaman 180. Nah, mengapa demikian? Mungkin ada yang bertanya, susunan tahlil dengan susunan seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, memang nggak ada riwayat bahwa susunan tahlil dicontohkan oleh Nabi, tapi dasarnya, petunjuknya dari Nabi SAW. Ada dasarnya, dan dasarnya ini hasan atau sahih. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi sayyaratan minal malaikat yatlubuna hilaqadz dzikri. Fa idza atau alaihim wa haffu bihim thumma ba'athu ra'idahum ila as-sama' ila rabbil izzah tabaraka wa ta'ala fayaqulun rabbana atayna ala ibadin min ibadik yu'azzimuna ala'ak wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fayaqul tabarak wa ta'ala ghashuhum rahmati fayaqulun ya rabbi inna fihim fulanan al-khatta inna ma'tanaqahum i'tinaqan fayaqulu tabarak wa ta'ala ghashuhum rahmati fahumul jalasa la yashqa bihim jadisuhum. Rawahul Bazzar, hadis riwayat Al-Bazzar, wa hassanahul hafidhan Al-Haythami wa tilmidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Al-Haythami dan muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan, mencari majlis-majlis zikir. Apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Tuhan Maha Agung yang Maha Suci dan Maha Luhur. Para malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami telah mendatangi hamba-hambamu yang mengagungkan nikmat-nikmatmu, membaca kitabmu, bersolawat kepada nabimu Muhammad SAW, dan memohon kepadamu akhirat dan dunia mereka. Lalu Allah menjawab, naungi mereka dengan rahmatku. Lalu para malaikat itu berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang banyak dosanya, ia hanya kebetulan lewat lalu mendatangi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, naungi mereka dengan rahmatku. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana majlis zikir yang dianjurkan itu didatangi oleh malaikat, mendapatkan ampunan, mendapat rahmat Allah. Itu memang bacaannya campuran, ada ayat Al-Quran, ada sholawat, ada tahmid, dan zikir-zikir yang lain. Jadi gak ada masalah seperti itu. Walaupun tidak ada riwayat langsung dari Rasulullah SAW, tetapi petunjuknya dari Rasulullah SAW. Karena demikian, hadis-hadis seperti demikian ini, Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang menjadi andalan Wahabi, membenarkan zikir majlis tahlil seperti ini. Ini seperti beliau terangkan dalam Majmu'atul Fatawa. Wa su'ila an rajulin yunkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'ah wa jahrukum fi dzikri bid'ah wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yakhtatimun. Thumma yad'una lil muslimin al ahya wal amwat wa yajma'una at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hawqala wa yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal munkir ya'malu as-sima' marrat bit tasfiq wa yubtilu dzikra fi waqti 'amali as-sima' fa ajab. Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang protes pada ahli zikir. Dia berkata pada mereka, zikir kalian ini bid'ah dan kalian mengeraskan suara dengan zikir ini bid'ah. Mereka ahli zikir memulai dengan baca Quran, juga menutup dengan bacaan Quran. Lalu berdoa untuk orang-orang Islam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan mereka menggabungkan antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, dan bersolawat kepada Nabi SAW. Orang yang protes itu melakukan apa? Mendengarkan lagu-lagu, nyanyian, kadang-kadang tepuk tangan, dan membatalkan zikir, menghentikan zikir pada waktu mendengarkan lagu-lagu itu. Maka bagaimana? Fa'ajab. Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, al-ijtima' li dzikrillah wastima'u kitabih wad du'a amalun shalih. Berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Quran, dan berkumpul berdoa itu amal soleh. Wa huwa min afdhalil qurbat wal ibadat fil awqat. Dan itu kumpul-kumpul begitu termasuk qurbah, ibadah sunnah yang paling utama dan ibadah yang paling utama dalam semua waktu. Fa fis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis sahih dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Syekh Ibnu Taimiyah juga tidak mengapa-apakan, bahkan menganggap majelis zikir seperti tahlilan itu termasuk qurbah, ibadah sunnah yang paling utama, dan ibadah yang paling utama dalam waktu kapan saja. Ini dalam Majmu' Fatawa beliau, juz 22, halaman 305-306. Nah, karena demikian, karena zikir tahlil ini memang dianjurkan, maka bagaimana? Coba kita kembali kepada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah.
Syekh Ibnu Qayyim ini punya kitab yang bertajuk Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan Al-Faslus Tsani Az-Zikru Afdalu Minad Du'a. Fasal kedua, zikir itu lebih utama daripada doa. Jadi lebih utama. Jadi zikir lebih utama daripada doa. Karena demikian ya, walihadza jaa fil hadits man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku, tak sempat memohon berdoa, dia akan aku beri sesuatu yang paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon. Walihadza kana al-mustahab fid du'a ayyabda ad-da'i bihamdillah was sana 'alaik bayna yaday hajati thumma yas'alu hajatah. Karena ini dianjurkan di dalam doa agar orang yang berdoa memulai dengan memuji kepada Allah ya, menyanjung-nyanjung Allah sebelum menyampaikan hajatnya, kemudian memohon hajatnya. Jadi begitu. Ini dasarnya banyak sekali. Dan ini doanya Zinnun, Nabi Yunus ya, yang alaihissalam, yang disaqala fihi Nabi SAW. Ini kata Syekh Ibnu Qayyim, Nabi SAW bersabda, da'watu akhi Zinnun, doanya saudaraku Zinnun Nabi Yunus, mada'at al-makrub illa farrajallahu kurbata. Tidaklah dibaca doa itu oleh orang yang punya kesusahan kecuali Allah melepaskannya dari kesusahannya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikir, tetapi ternyata oleh baginda Rasulullah SAW dianggap doa. Nah, kemudian wa hakadza ammatul ad'iyah an-nabawiyah ala qaidiha afdhalus sholati wassalam. Kebanyakan doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memang zikir-zikir yang baginda baca. Karenanya dengan demikian kita tidak perlu ada keganjilan atau ada anggapan bid'ah lagi terhadap majelis zikir tahlil yang ditradisikan oleh para ulama umat Islam. Para ulama dan diikuti oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Mengapa? Karena dasarnya ini kuat sekali. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Para asatid yang protes terhadap tahlilan segera bertaubat dari bid'ahnya itu. Bid'ah sesat itu aliran khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.